Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya dan harus tetap semangat untuk belajar. Tidak boleh malas ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama tentang perbandingan berbalik nilai. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah terkait perbandingan berbalik nilai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan belajar ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemahaman yang sempurna. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim, silakan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Mari kita mulai belajarnya anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Di antaranya, dalam suatu pekerjaan, jika diselesaikan dengan banyak pekerja, maka akan cepat selesai. Tetapi, jika dikerjakan dengan sedikit pekerja, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Kedua, seseorang mengendarai sepeda motor untuk menempuh jarak tertentu. Jika menggunakan kecepatan tinggi, maka waktu yang dibutuhkan hanya sedikit. Begitu sebaliknya. Yang ketiga, sekarung pakan ternak, jika ayam yang dipelihara banyak, maka pakan akan cepat habis. Tetapi jika ayam sedikit, maka pakan akan lama habisnya. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk jelasnya, lihat permasalahan berikut. Contoh permasalahan berikut. Di sebuah kebun berukuran 3x3 meter. Diuji kemampuannya jika ada 2 kambing itu dapat menghabiskan rumput selama 10 hari. Jika ada 4 kambing dapat menghabiskan rumput selama 5 hari. Adakah sebuah perbedaan dengan perbandingan yang dibahas sebelumnya? Ya, ada. Makin banyak kambing, ternyata semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput. Hal ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Ya. Lebih jelasnya lagi, kita perhatikan tabel berikut. Ada 2 kolom. Kolom pertama, banyaknya kambing, kita beri variabel X. Yang kolom kedua, banyaknya hari untuk menghabiskan rumput, kita simbolkan dengan Y. Kalau banyaknya kambing ada 2, banyaknya hari untuk menghabiskan rumput butuh 10 hari. Jika banyaknya kambing ada 4,
maka banyaknya hari untuk menghabiskan rumput ada 5, butuh 5 hari ya. Nah, perhatikan anak-anak, perbandingan 2 dan 4 ekor kambing. Nah, 2 banding 4 itu sederhananya 1/2. Nah, sedangkan 10 banding 5 itu 2 banding 1 atau 2/1. Nah, tampak jelas bahwa perbandingannya ini terbalik ya, pecahannya terbalik, 1/2, 2/1. Nah, secara konsep maka ditulis 2/4 sama dengan 5/10, bukan 10/5 ya, karena ada pertukaran tempat. Jika dibuat secara general, maka kita ibaratkan, kita misalkan kambingnya itu X1, X2, X3, banyaknya hari itu Y1, Y2, Y3. Sehingga konsep perbandingannya X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Ini konsep perbandingan berbalik nilai. Dari sini paham anak-anak ya? Mudah sekali untuk memahami perbandingan berbalik nilai ya. Kita lanjutkan. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi kita buat grafik misalnya ya. Maka grafik perbandingan berbalik nilai dan rumusnya adalah seperti ini anak. Grafiknya tidak berbentuk garis lurus, tetapi seperti ini melengkung ke bawah. Kali ini perbandingan rasio Y per X tidak selalu sama, sedangkan hasil kalinya X kali Y adalah konstan yang selalu sama. Maksudnya begini, kalau jumlah kambingnya 1 ekor, nah Y-nya 20. Kalau 2 ekor kambing, ini banyaknya hari ada 10 ya. Kalau lihat grafik ini kan seperti ini. Kalau 4 ekor kambing, banyaknya hari butuh 5 hari ya untuk menghabiskan rumput. Nah, semakin ke kanan jumlah kambingnya semakin banyak, maka grafiknya semakin turun. Artinya banyaknya hari semakin kecil, semakin sedikit ya, semakin turun. Nah, X kali Y, nah ini 1, Y-nya 20, maka Y kali 1 kali 20, 20. Kalau X-nya 2, Y-nya 10. Nah, hasil kalinya 2 kali 10, 20. Nah, kalau X-nya 4, Y-nya 5. 4 kali 5, 20 juga. Kalau X-nya 5, Y-nya 4. Hasil kalinya 5 kali 4, 20 juga. Sampai yang di sini, X-nya 10, Y-nya 2. Hasil kalinya 10 kali 2, 20. Nah, karena hasil kali 2 variabel adalah konstan, kondisi ini dikatakan perbandingan berbalik nilai. Y berbanding terbalik terhadap X. Hubungan ini dapat ditunjukkan oleh persamaan X kali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K per X, di mana K adalah konstanta. Nah, melihat di sini konstantanya adalah 20 ya, karena X kali Y adalah hasilnya adalah 20. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Memahami dan menyelesaikan masalah terkait perbandingan berbalik nilai. Perhatikan contoh 1.
Seorang peternak ayam memiliki persediaan pakan untuk 150 ekor selama 6 hari. Jika ia membeli lagi 30 ekor ayam, berapa hari persediaan pakan habis? Perhatikan cara menjawabnya ya. Dibuatkan tabel. Nah, seperti ini ya. Tabelnya. Ada 2 kolom. Kolom pertama ayam, kolom kedua waktu. Nah, untuk 150 ekor pakan akan habis 6 hari. Nah, di sini karena membeli lagi 30 ekor, berarti 150 tambah 30. Nah, sama dengan 180. Untuk 180 ekor, berapa hari pakan akan habis? Dibuatkan tabel ini untuk memudahkan memahami konteks permasalahan. Dengan konsep perbandingan berbalik nilai diperoleh 150 per 180 sama dengan X per 6. Di sini ada pertukaran tempat. Bukan 6 per X, namun X per 6 ya. Untuk menghitungnya dikalikan silang. Jadi pakan habis selama X sama dengan 150 kali 6 dibagi 180 sama dengan 5 hari. Dari sini paham ya? Perhatikan contoh yang kedua. Sebuah proyek dikerjakan 40 pekerja selama 25 hari. Jika proyek itu ingin selesai 5 hari lebih cepat, tentukan A. Banyak pekerja yang dibutuhkan. B. Tambahan pekerja. Perhatikan cara menjawabnya ya. Dibuatkan tabel. Seperti ini 2 kolom. Kolom pertama pekerja, kolom kedua waktu. Nah, untuk 40 pekerja, pekerjaan akan selesai selama 25 hari. Sekarang, jika waktunya dipercepat 5 hari, 5 hari lebih cepat ya. Semula kan 25. Nah, sehingga 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Nah, kalau waktunya 25 hari, berapa banyak pekerjanya yang dibutuhkan? Dengan konsep perbandingan berbalik nilai diperoleh 40 per X sama dengan 20 per 25. Di sini ada pertukaran tempat ya. Bukan 25 per 20, namun 20 per 25. Sekarang cara menghitungnya adalah tetap kalikan silang ya. Nah, kalikan silang. Jadi pakan habis selama X sama dengan 25 kali 40 dibagi 20 sama dengan 50 orang. Untuk menjawab yang B, jadi tambahan pekerja sama dengan 50 dikurangi 40 sama dengan 10 orang. Semula 40 orang, karena dipercepat 5 hari lebih cepat, itu dibutuhkan 50 orang. Jadi tambahan pekerja sama dengan 50 dikurangi 40 sama dengan 10 orang. Perhatikan lagi contoh ketiga.
Seorang pengendara sepeda berjalan dengan kecepatan 30 km per jam selama 4 jam. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang sama adalah 2 jam, berapa kecepatan yang digunakan? Nah, perhatikan cara menjawabnya. Dibuatkan tabel, tetap ya, 2 kolom. Kolom pertama kecepatan, kolom kedua waktu. Dengan kecepatan 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan 4 jam. Dengan kecepatan berapa kalau waktunya hanya 2 jam? Ya. Dengan konsep perbandingan berbalik nilai diperoleh 30 per X sama dengan 2/4. Ada pertukaran tempat, bukan 4/2, tetapi 2/4. Cara menghitungnya dikalikan silang. Jadi kecepatan yang digunakan itu X sama dengan 4 kali 30 dibagi 2 sama dengan 60 km per jam. Jelas ya anak-anak? Sekarang apa yang dapat disimpulkan? Ternyata semakin banyak domba atau kambing, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput tersebut. Perbandingan seperti demikian adalah salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Seperti juga contoh 1, contoh 2, contoh 3 tadi ya. Jadi, dalam perbandingan berbalik nilai berlaku hal berikut. Jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik. Lihat tabel seperti ini. Kalau misalkan ini X dan ini Y, kolom pertama X, kolom kedua Y, X1, ini X2, ini Y1, Y2. Dengan konsep perbandingan berbalik nilai, diperoleh X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Demikian pembahasan perbandingan berbalik nilai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.